Malam sudah larut di menteng. Heningnya terasa pekat, hanya terpecah oleh dengung pelan pendingin ruangan dan gesekan pensil Anya di atas kertas kalkir. Di ruang kerjanya yang luas, di lantai 2 sebuah rumah besar yang selalu terasa kosong, ia membenamkan diri dalam garis-garis dan angka. Sebuah desain fasad hotel butik di Bali terbentang di hadapannya, menuntut presisi dan imajinasi. Disinilah dunianya, di antara perhitungan struktur dan keindahan bentuk. Di sini, ia adalah sang pencipta, bukan sekadar bayangan. Cahaya dari lampu meja menyorot wajahnya yang fokus. Pada usia 28 tahun, Anya telah menorehkan namanya sendiri di dunia arsitektur Jakarta. Karyanya, yang memadukan modernisme tropis dengan sentuhan kearifan lokal, telah menghiasi beberapa majalah desain ternama. Ia mandiri, pekerja keras, dan memiliki reputasi sebagai seorang profesional yang bisa diandalkan. Namun, setiap kali ia melangkah keluar dari ruang kerjanya dan menuruni tangga kayu yang megah itu, semua pencapaiannya seolah menguap, larut dalam udara dingin rumah peninggalan era kolonial yang ia sebut rumah. Di rumah ini, ia bukan hanya sang arsitek. Ia adalah kakaknya Rina. Anak kedua. Sosok yang ada, namun seringkali tak terlihat. Suara pintu kamar di seberang lorong terbuka, diikuti langkah kaki ringan dan tawa kecil yang dibuat-buat. Rina, adiknya yang 4 tahun lebih muda itu baru saja pulang. Anya melirik jam di sudut layar komputernya. Hampir tengah malam. Ia sudah bisa membayangkan adegan di lantai bawah. Rina akan masuk, disambut oleh ibu mereka yang selalu menunggu dengan cemas. Seolah Rina adalah seorang putri raja yang baru kembali dari perjalanan berbahaya, bukan sekadar mahasiswi populer yang pulang dari kafe mahal di Senopati. Anya menghela napas, mencoba mengembalikan fokusnya pada gambar di atas meja. Tapi percuma. Suara manja Rina yang bercerita tentang harinya sudah merayap naik, menembus lantai kayu yang tebal. Ia bisa mendengar ibunya menimpali dengan nada penuh kekaguman. "Oh ya, sayang, hebat sekali kamu bisa jadi panitia acara sebesar itu. Atau, tentu saja mereka memilih kamu, siapa lagi yang lebih pantas?" Anya memutar kursinya, menatap keluar jendela besar yang menghadap taman belakang. Gelap, sama seperti perasaannya. Ia ingat saat usianya 17 tahun, ia memenangkan kompetisi desain tingkat nasional untuk siswa SMA. Ia berlari pulang, piala di tangan, jantung berdebar kencang karena bangga. Ia menemukan ibu dan ayahnya di ruang tengah. Sebelum ia sempat membuka mulut, ibunya lebih dulu berkata, "Anya, tolong panggil Rina. Lihat, nilai baletnya sempurna. Ia dapat peran utama di pementasan akhir tahun." Hari itu, pialanya terasa berat dan dingin. Ia meletakkannya begitu saja di kamar, di belakang tumpukan buku. Ayahnya memang memberinya selamat setelah itu. Sebuah pelukan hangat dan senyum tulus yang selalu menenangkannya. Tapi pujian ibunya, pengakuan yang paling ia dambakan, tidak pernah datang. Perhatian ibunya sudah tersedot habis oleh prestasi Rina yang lebih gemerlap, lebih feminin, lebih mudah dipamerkan kepada teman-teman sosialitanya. Dulu ia berpikir itu hanya imajinasinya, kecemburuan seorang kakak. Tapi seiring waktu, pola itu menjadi semakin jelas. Saat Anya lulus cum laude dari universitas, perayaannya digabung dengan pesta ulang tahun Rina yang ke-19, yang tentu saja menjadi pusat perhatian. Saat Anya berhasil mendapatkan proyek besar pertamanya, ibunya hanya berkomentar, "Jangan terlalu lelah bekerja, nanti kamu cepat tua. Lihat Rina, pintar merawat diri." Rina, di mata ibunya, adalah sebuah mahakarya. Cantik, populer, dan tahu cara memanipulasi orang dengan pesonanya. Ia adalah cerminan dari apa yang mungkin ibunya inginkan untuk dirinya sendiri di masa muda. Sementara Anya, dengan dunianya yang serius, dengan ambisinya yang sunyi, adalah sebuah anomali. Ia adalah anak ayahnya. Ayahnya, seorang pria bijaksana yang membangun bisnis propertinya dari nol, selalu memperlakukannya dengan adil. Beliau yang melihat bakat menggambar Anya dan memberikannya meja gambar pertama. Beliau yang diam-diam menyimpan kliping koran tentang setiap pencapaian Anya di laci mejanya. Namun, kebijaksanaannya seringkali tak berdaya melawan bias terang-terangan yang ditunjukkan istrinya. Ayah lebih sering memilih diam, mungkin untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, sebuah keharmonisan yang menurut Anya palsu dan rapuh.
Suara langkah kaki menaiki tangga. Anya cepat-cepat memutar kursinya kembali ke meja, berpura-pura sibuk. Ia tidak ingin ada interaksi malam ini. Ia terlalu lelah. Pintu ruang kerjanya diketuk pelan sebelum didorong terbuka. Rina menjulurkan kepalanya. Senyum manis terpasang di wajahnya yang sempurna. Kak Anya, belum tidur? Belum. Ada deadline. Jawab Anya singkat, tanpa menoleh. Wow, rajin banget. Kata Rina dengan nada yang terdengar seperti pujian tapi terasa seperti sindiran. Ia melangkah masuk. Aroma parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan, mengalahkan bau kertas dan tinta yang menenangkan. Aku tadi ketemu teman-teman di SCBD. Seru banget. Oh iya, katanya mereka mau bangun kafe baru di Kemang. Butuh arsitek. Mungkin kakak tertarik? Anya berhenti menggambar. Ia menoleh pada adiknya. Tawaran itu terdengar baik. Tapi ia tahu ada udang di balik batu. Rina tidak pernah melakukan sesuatu tanpa pamrih. Terima kasih informasinya. Nanti aku cari tahu. Iya, cari tahu aja. Siapa tahu cocok. Rina bersandar di kusen pintu, menyilangkan lengannya. Gaunnya yang modis memeluk tubuhnya dengan pas. Tadi ibu cerita, katanya kakak mau tunangannya sama Kak Bima. Topik beralih begitu cepat. Anya merasakan sedikit getaran di hatinya. Bima. Nama itu adalah udara segar di tengah pengapnya rumah ini. Masih rencana. Rina tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Akhirnya, aku ikut senang deh. Kak Bima kan baik, ganteng, pengusaha lagi. Cocok sama kakak. Semoga aja dia betah ya sama kakak yang super serius ini. Rina tertawa kecil, seolah itu adalah lelucon yang lucu. Anya merasakan pipinya menghangat. Sebuah tusukan kecil yang familiar. Pujian yang dibungkus dengan penghinaan. Ia memilih untuk tidak merespons. Ia hanya membalikan badan dan kembali menatap gambarnya. Aku harus selesaikan ini, Rin. Besok pagi harus presentasi. Oke, si sibuk. Rina mengangkat tangan tanda menyerah. Selamat bekerja. Jangan lupa tidur. Nanti muncul keriput loh. Ia pun menutup pintu, meninggalkan Anya sendirian dengan aroma parfumnya yang tertinggal dan gema kata-katanya yang menyakitkan. Anya memejamkan mata sejenak. Ia tidak membenci Rina. Setidaknya, ia berusaha keras untuk tidak membencinya. Ia hanya lelah. Lelah menjadi pembanding. Lelah merasa tidak cukup baik. Lelah terus-menerus diabaikan di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Rumah mewah di jantung Jakarta ini terasa lebih seperti museum yang dingin daripada sebuah rumah. Setiap sudutnya dipenuhi kenangan akan momen-momen di mana ia merasa menjadi nomor 2. Foto keluarga di dinding ruang tengah. Rina selalu di tengah, diapit oleh ayah dan ibu, sementara Anya berdiri sedikit di samping. Piano besar yang tak pernah ia sentuh lagi sejak gurunya lebih memuji bakat menyanyi Rina yang pas-pasan. Ia menatap goresan pensil di atas kertas. Garis-garis yang tegas dan lurus. Sebuah struktur yang kokoh dan bisa diandalkan. Seperti itulah ia membangun hidupnya di luar sana. Ia membangun gedung, membangun reputasi, membangun benteng pertahanan di sekeliling hatinya. Tapi setiap kali ia pulang, benteng itu seolah runtuh. Bayang-bayang Rina, bayang-bayang ekspektasi ibunya, selalu berhasil merembes masuk melalui celah-celahnya. Ia mendambakan sebuah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya, tanpa harus bersaing, tanpa harus membuktikan apapun. Sebuah tempat di mana ia adalah pusat dari dunianya sendiri. Dan ia pikir, ia telah menemukannya. Tempat itu ada pada Bima. Gedung-gedung pencakar langit di sepanjang Jalan Sudirman berkilauan di bawah matahari pagi. Anya mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang, membelah kemacetan Jakarta yang sudah menjadi sarapannya setiap hari. Namun pagi ini, suasana hatinya terasa ringan. Setiap meter mobilnya menjauh dari rumah di Menteng, beban di pundaknya seolah ikut terangkat. Ia memutar lagu favoritnya, sebuah melodi instrumental yang menenangkan, membiarkan musik mengisi kabin mobil dan mengusir sisa-sisa percakapan semalam dengan Rina. Tujuannya adalah sebuah apartemen modern di Jakarta Selatan. Unit di lantai 21 dengan pemandangan kota yang tak terhalang. Itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah surga kecilnya, oasenya, yang ia bangun bersama Bima.
Ia bertemu Bima hampir 2 tahun lalu di sebuah pameran properti. Saat itu, Anya sedang menjaga stan firma arsitektur tempatnya bekerja. Ia ingat betul, ia sedang menjelaskan detail maket sebuah resor kepada klien potensial ketika seorang pria mendekat. Pria itu tidak bertanya tentang harga atau potensi investasi. Ia justru bertanya tentang filosofi di balik desain atap joglo yang dimodifikasi. Pertanyaannya cerdas dan menunjukkan ketertarikan yang tulus. Pria itu adalah Bima. Bima, seorang pengusaha rintisan di bidang teknologi finansial, memiliki karisma yang memikat. Ia tidak hanya tampan, tapi juga memiliki tatapan mata yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Anya. Malam itu, mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbicara tentang segala hal, mulai dari arsitektur Le Corbusier hingga masa depan ekonomi digital di Indonesia. Untuk pertama kalinya, Anya merasa dilihat. Bukan sebagai putri dari keluarga kaya, bukan sebagai kakak dari Rina yang menawan, tapi sebagai Anya, seorang arsitek dengan pikiran dan mimpi-mimpinya sendiri. Hubungan mereka berkembang dengan cepat dan alami. Bima adalah antitesis dari semua drama di keluarganya. Ia suportif, penuh perhatian, dan yang terpenting, ia mengagumi Anya karena otaknya, bukan karena latar belakangnya. Ia akan mendengarkan dengan sabar saat Anya mengeluhkan revisi klien yang tak masuk akal, atau merayakan dengan gembira saat desain Anya memenangkan penghargaan. Bersamanya, Anya bisa menjadi dirinya yang paling rapuh sekaligus yang paling kuat. Apartemen itu adalah bukti cinta dan komitmen mereka. Mereka memilihnya bersama, merancangnya bersama. Anya, tentu saja, yang memimpin proses desain interior. Ia menciptakan ruang yang terbuka, hangat, dengan banyak cahaya alami dan sentuhan material kayu dan tanaman hijau. Berbeda 180 derajat dari rumahnya di Menteng yang formal, kaku, dan penuh perabotan berat warisan keluarga. Di apartemen ini, setiap sudut memiliki cerita mereka. Rak buku yang mereka rakit bersama di akhir pekan, meja makan tempat mereka sering berbagi cerita sambil menikmati makan malam sederhana, balkon kecil tempat mereka biasa duduk di malam hari, memandangi kerlip lampu kota sambil merajut mimpi. Pagi itu, saat Anya masuk ke dalam apartemen menggunakan kartu aksesnya, ia disambut oleh aroma kopi yang baru diseduh. Bima sedang berdiri di dapur, hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong, rambutnya masih sedikit acak-acakan. Ia tersenyum begitu melihat Anya. Senyum yang selalu berhasil meluluhkan semua kekhawatiran Anya. "Selamat pagi, arsitek kesayanganku," sapanya. Suaranya serak khas bangun tidur. Ia berjalan mendekat dan memberikan sebuah kecupan lembut di kening Anya. "Aku buatkan kopi." Anya meletakkan tas kerjanya dan memeluk Bima erat. Ia menghirup aroma tubuh Bima yang familiar, campuran kopi dan sabun. Di pelukan inilah ia merasa pulang. "Terima kasih. Semalam aku lembur sampai larut." "Aku tahu. Makanya aku tidak menelepon, tidak mau mengganggu," kata Bima sambil mengangsurkan sebuah cangkir. "Presentasi hari ini?" Anya mengangguk, menyesap kopinya. "Sempurna." "Iya. Proyek hotel di Bali. Semoga klien suka dengan konsep barunya." "Pasti suka." Bima menatapnya dengan yakin. "Semua karya kamu luar biasa. Kamu hanya perlu percaya diri." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Anya, itu adalah segalanya. Sebuah penegasan yang jarang ia dapatkan di rumah. Mereka sarapan bersama di meja bar dapur, membicarakan rencana hari itu. Bima akan bertemu dengan beberapa investor potensial untuk startupnya, sementara Anya akan menghadapi kliennya. Di sela-sela obrolan tentang pekerjaan, mereka menyelipkan candaan-candaan kecil dan rencana untuk akhir pekan. Nonton film, mencoba restoran baru, atau mungkin hanya bermalas-malasan di apartemen. Kehidupan mereka adalah sebuah ritme yang indah. Mereka adalah dua orang ambisius yang saling mendorong untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka, sambil tetap menyediakan ruang aman bagi satu sama lain untuk beristirahat dan menjadi rentan. Apartemen itu adalah saksi bisu dari semua itu. Di sanalah mereka merayakan keberhasilan kecil, saling menghibur saat menghadapi kegagalan, dan merencanakan masa depan. Pertunangan adalah langkah logis berikutnya. Bima melamarnya 3 bulan lalu di balkon apartemen mereka, dengan latar belakang gemerlap Jakarta. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya mereka berdua, sebuah cincin yang indah,
dan janji untuk membangun kehidupan bersama. Bagi Anya, itu lebih dari cukup. Ia akhirnya akan memiliki keluarganya sendiri, sebuah keluarga yang ia bangun dari nol, berdasarkan cinta dan rasa saling menghargai. Ia akan lepas dari bayang-bayang di rumah menteng. Nanti malam kita makan di luar, tawar Bima, membuyarkan lamunan Anya. Merayakan presentasimu yang pasti sukses. Boleh, Anya tersenyum. Tapi aku yang traktir. Tidak bisa. Investor baruku sepertinya akan setuju hari ini. Jadi, aku yang traktir. Balas Bima. Matanya berbinar penuh optimisme. Anya tertawa. Ia mencintai semangat ini. Semangat seorang pejuang yang membangun mimpinya sendiri. Sama sepertinya. Mereka adalah tim. Pasangan. Belahan jiwa. Saat ia bersiap-siap untuk berangkat kerja, menatap pantulan dirinya di cermin, ia merasa utuh. Di apartemen ini, dengan Bima di sisinya, ia tidak perlu berpura-pura. Ia tidak perlu mengecilkan dirinya agar orang lain merasa besar. Ia adalah Anya. Seorang wanita yang dicintai, seorang arsitek yang dihormati, dan calon istri dari pria yang luar biasa. Ia meninggalkan apartemen dengan perasaan penuh harapan. Ia tidak tahu bahwa oase yang ia kira aman dan terlindung itu sebentar lagi akan diganggu. Ia tidak tahu bahwa serigala yang paling berbahaya seringkali datang dengan menyamar sebagai domba yang paling ia kenal, membawa senyum manis dan niat yang tersembunyi. Pelariannya dari drama keluarga justru akan membawanya ke pusat badai yang jauh lebih menghancurkan. Tapi untuk saat ini, di pagi yang cerah itu, Anya hanya merasakan kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan murni yang membuatnya percaya bahwa masa depannya akan secerah langit Jakarta tanpa awan. Beberapa minggu setelah rencana pertunangan mereka menjadi topik hangat di keluarga, Rina mulai menunjukkan batang hidungnya di apartemen Anya dan Bima. Kunjungan pertamanya datang dengan alasan yang sangat masuk akal. Ia menelepon Anya pada suatu sore, suaranya terdengar sedikit panik, mengatakan bahwa laptopnya tiba-tiba mati padahal ia harus menyelesaikan maket 3 dimensi untuk tugas akhir semester. Kak, boleh pinjam komputer kakak sebentar? Cuma buat render sebentar. Di rumah kan komputernya lambat banget. Punya kakak pasti spek dewa. Rengeknya di telepon. Anya, yang hatinya masih sedikit melunak oleh gagasan membangun hubungan yang lebih baik dengan adiknya menjelang pernikahannya, tidak bisa menolak. Ya sudah, datang saja. Aku juga sedang di apartemen, mau menyelesaikan beberapa gambar. 1 jam kemudian, Rina sudah berdiri di depan pintu, membawa sebuah flash disk dan senyumnya yang paling menawan. Begitu masuk, matanya langsung berkeliling dengan takjub yang dilebih-lebihkan. Wow, Kak, apartemen kakak keren banget. Sumpah, seleranya bagus banget. Nyaman banget kelihatannya. Pujian itu membuat Anya sedikit bangga. Terima kasih. Aku yang desain interiornya. Pantesan. Seru Rina. Aku tahu kakak jago. Tapi ini sih levelnya beda. Ibu harus lihat ini. Biar dia tahu anaknya yang satu ini seleranya nggak main-main. Ada sedikit nada sindiran di sana. Tapi Anya memilih untuk mengabaikannya. Ia mengantar Rina ke ruang kerja kecil di sudut apartemen dan membantunya memindahkan data. Saat proses rendering dimulai, yang memakan waktu cukup lama, Rina tidak duduk diam. Ia berkeliling apartemen seperti calon pembeli, menyentuh permukaan meja, mengagumi lukisan di dinding, dan memuji setiap pilihan perabotan. Kak Bima beruntung banget ya punya kakak, katanya sambil duduk di sofa empuk mereka. Udah pintar, mandiri, jago desain pula. Kalau aku jadi laki-laki, pasti udah aku nikahin juga. Anya hanya tersenyum tipis. Merasa sedikit canggung. Ia tidak terbiasa menerima pujian sebanyak ini dari adiknya. Rasanya aneh, tidak tulus. Saat itulah Bima pulang. Ia tampak lelah setelah seharian rapat, tapi wajahnya langsung cerah melihat Anya. Namun, senyumnya sedikit terkejut saat melihat Rina duduk manis di sofa mereka. Ada Rina. Tumben main ke sini. Sapa Bima ramah. Rina langsung berdiri. Sikapnya berubah dalam sekejap. Ia menjadi lebih hidup, lebih genit. Iya, Kak Bima. Lagi numpang kerja tugas nih sama si jenius ini. Katanya sambil menunjuk Anya dengan dagunya. Kakak apa kabar? Kelihatannya capek banget. Begitulah, namanya juga merintis usaha.
Jawab Bima sambil meletakkan tas kerjanya. Tapi keren banget loh, Kak. Punya startup sendiri di umur segini. Teman-temanku banyak yang kagum sama kakak. Rina melanjutkan. Matanya berbinar-binar. Anya memperhatikan interaksi mereka dari ambang pintu ruang kerja. Bima, yang biasanya tenang, tampak sedikit salah tingkah dipuji seperti itu. Ia tertawa kecil. Ah, bisa saja kamu. Ini juga masih berjuang kok. Justru itu yang bikin inspiratif. Timpal Rina cepat. Berjuang dari nol. Nggak kayak orang lain yang tinggal nerusin usaha orang tua. Sebuah pukulan telak yang entah ditujukan untuk siapa, tapi berhasil membuat suasana sedikit canggung. Anya melangkah maju untuk mencairkan suasana. Sudah selesai rendernya? Tanyanya pada Rina. Sudah, Kak. Terima kasih banyak ya. Rina mengambil flash disknya. Kalau gitu aku pamit pulang dulu. Maaf ya sudah mengganggu waktu kalian berdua. Tidak apa-apa. Main saja lagi kalau mau. Kata Bima spontan. Sebuah undangan yang terasa terlalu tulus. Anya melihat Rina tersenyum penuh kemenangan. Pasti, Kak. Terima kasih tawarannya. Setelah Rina pergi, apartemen terasa lebih sunyi. Adikmu ternyata seru juga ya. Komentar Bima sambil melonggarkan dasinya. Aku kira dia tipe yang sombong. Ternyata ramah. Dia memang bisa sangat ramah kalau ada maunya. Jawab Anya pelan, hampir seperti gumaman. Hus, jangan begitu sama adik sendiri, tegur Bima lembut, lalu memeluknya dari belakang. Dia kan cuma mau akrab sama calon kakak iparnya. Anya menyandarkan kepalanya di dada Bima, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Bima benar. Mungkin ia yang terlalu paranoid. Mungkin ia hanya memproyeksikan luka masa kecilnya pada situasi yang sebenarnya normal. Rina hanya ingin menjadi bagian dari kebahagiaannya. Itu saja. Namun, kunjungan itu ternyata bukan yang terakhir. Frekuensinya meningkat dengan cepat. Alasannya pun semakin dibuat-buat. Suatu hari ia datang karena, kebetulan lagi di dekat sini, mau numpang ke toilet. Di lain waktu, ia muncul dengan membawa sekotak martabak kesukaan Bima, dengan alasan, tadi beli kebanyakan, daripada mubazir. Ia akan duduk di sofa, menyetel televisi, dan mengobrol tanpa henti, membuat Anya sulit berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dan obrolannya lebih sering ditujukan pada Bima. Ia akan bertanya tentang perkembangan startupnya dengan detail yang membuat Anya sendiri terkejut. Ia akan tertawa terbahak-bahak pada lelucon Bima yang menurut Anya biasa saja. Ia memposisikan dirinya sebagai pendengar yang paling antusias, pemandu sorak yang paling bersemangat. Anya mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Kehadirannya seringkali menjadi latar belakang dari interaksi antara tunangannya dan adiknya. Ia merasa tidak nyaman, tapi ia bingung bagaimana cara menyampaikannya pada Bima tanpa terdengar cemburu atau kekanak-kanakan. Setiap kali ia menunjukkan sedikit saja ketidaksenangan, Bima akan berkata, "Sayang, dia itu adikmu. Masa kita usir?" Suatu Sabtu sore, Anya dan Bima sedang bersantai di sofa, menikmati waktu berkualitas yang jarang mereka dapatkan. Tiba-tiba bel berbunyi. Rina. Kali ini ia datang dengan wajah panik, mengatakan ban mobilnya kempes di basement dan ia tidak tahu cara menggantinya. Bima, dengan sigap, langsung bangkit. Ya sudah, biar aku bantu. Aduh, maaf banget ya, Kak. Jadi merepotkan. Kata Rina dengan nada penuh sesal yang dibuat-buat. Anya menawarkan diri untuk ikut, tapi Bima berkata, "Kamu di sini saja, sayang. Di basement panas. Sebentar kok." Mereka turun berdua. 1 jam berlalu. Anya mulai gelisah. Mengganti ban tidak mungkin selama itu. Ia mencoba menelepon Bima, tapi tidak diangkat. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyusul ke basement. Dari kejauhan, di dekat mobil Rina, ia melihat mereka. Ban mobil sudah terpasang. Tapi mereka tidak sedang bersiap-siap untuk naik. Mereka berdiri berdekatan, tertawa. Rina menyentuh lengan Bima dengan akrab, dan Bima tidak menghindar. Mereka terlihat seperti pasangan, bukan seperti calon kakak dan adik ipar. Jantung Anya terasa seperti diremas. Ia bersembunyi di balik pilar beton, mengamati. Ia melihat Bima mengatakan sesuatu yang membuat Rina tertawa lepas,
Lalu dengan gerakan cepat, Rina berjinjit dan mencium pipi Bima. "Terima kasih banyak ya, Kak." Suaranya terdengar riang. Bima tampak terkejut, tapi ia hanya tersenyum canggung dan menggaruk tengkuknya. Anya segera berbalik badan dan berjalan cepat kembali ke lift. Napasnya tersengal. Itu hanya ciuman di pipi. Sebuah ucapan terima kasih. Tapi kenapa rasanya begitu salah? Kenapa tatapan mata adiknya terlihat begitu penuh arti? Saat mereka kembali ke apartemen, Anya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Benih kecurigaan yang coba ia kubur dalam-dalam kini mulai bertunas. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Rina mengirim pesan singkat pada Bima untuk menanyakan hal-hal sepele yang seharusnya ditanyakan padanya. Cara Bima terkadang tersenyum sendiri saat melihat ponselnya. Ia merasa gila. Ia merasa seperti sedang mengarang cerita di kepalanya sendiri. Ia mencintai Bima, dan Bima mencintainya. Adiknya hanya sedikit aneh dan haus perhatian. Itu saja. Ia mengulang-ulang kalimat itu seperti mantra, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Ia tidak mau merusak oasenya dengan kecurigaan tak berdasar. Ia sudah terlalu lama mendambakan kebahagiaan ini untuk menghancurkannya sendiri. Ia memilih untuk percaya, untuk menutup mata, berharap bahwa serigala yang ia curigai hanyalah seekor domba yang tersesat. Langit Jakarta di bulan November adalah sebuah kanvas kelabu yang muram. Awan-awan hitam menggantung rendah, membuat udara terasa berat dan lengket. Hawa panas yang terperangkap terasa menyesakan, seolah kota itu sedang menahan napas, menunggu badai yang akan datang untuk membersihkan segalanya. Suasana itu sangat cocok dengan perasaan Anya selama beberapa minggu terakhir. Ada sesuatu yang salah. Sebuah tegangan tak kasat mata di udara apartemennya, di antara senyum Bima dan tawa Rina. Kecurigaannya tumbuh menjadi monster sunyi di dalam kepalanya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih pengamat. Ia melihat bagaimana Bima sekarang lebih sering meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Ia mendengar Bima kadang menerima telepon dan berjalan ke balkon untuk bicara. Suaranya pelan. Saat Anya bertanya siapa, jawabannya selalu sama. Rekan kerja, atau calon investor. Alasan yang masuk akal. Tapi entah kenapa terasa hampa. Puncaknya datang pada suatu Selasa malam. Anya harus mengirimkan revisi desain mendesak kepada kliennya di Semarang. Tapi laptopnya tiba-tiba mengalami masalah dan tidak bisa terhubung ke internet. Sementara itu, ponselnya sedang diisi daya di kamar. Ia tahu Bima menyimpan semua data pekerjaannya di tablet, yang biasanya selalu terhubung dengan wifi apartemen. "Sayang, aku pinjam tablet kamu sebentar ya? Mau kirim email penting, laptopku lagi error," kata Anya sambil berjalan ke arah meja kerja Bima. "Oh, iya, pakai saja," jawab Bima dari sofa. Matanya terpaku pada siaran berita di televisi. Ia tampak tenang, tidak ada tanda-tanda kegugupan. Anya mengambil tablet berwarna perak itu. Ia membuka aplikasi email, mengetik pesannya dengan cepat, dan melampirkan file desainnya. Saat ia menekan tombol kirim, sebuah notifikasi lain muncul di bagian atas layar. Notifikasi dari aplikasi ojek online. Bunyinya, "Rina baru saja menyelesaikan perjalanan ke alamat ini." Jantung Anya berhenti berdetak selama sepersekian detik. "Rina? Kenapa ada notifikasi perjalanan Rina di tablet Bima?" Rasa penasaran yang dingin menjalari tulang punggungnya. Dengan jari-jari gemetar, ia menyentuh notifikasi itu. Aplikasi terbuka, menunjukkan riwayat perjalanan. Dan di sanalah dunianya runtuh. Bukan hanya satu perjalanan. Ada puluhan. Sebagian besar dilakukan pada malam hari atau sore hari. Titik penjemputan, lobi apartemen mereka. Titik tujuan, sebuah alamat di dekat kos-kosan Rina. Ada juga perjalanan sebaliknya. Semua terjadi pada jam-jam di mana Anya sedang tidak ada di apartemen. Saat ia lembur di kantor, saat ia bertemu klien di luar, saat ia pergi ke toko buku sendirian. Ada satu perjalanan yang tercatat pada hari Sabtu sore 2 minggu lalu, sekitar pukul 5:30, hanya beberapa menit setelah ia pergi dari apartemen untuk membeli bahan makanan. Ia ingat hari itu, Rina meneleponnya, mengatakan sedang mengerjakan tugas kelompok dan tidak bisa ikut makan malam. Kebohongan. Semuanya bohong. Anya menggulir daftar itu ke bawah. Matanya memanas.
Setiap baris adalah sebuah tusukan. Setiap tanggal dan jam adalah bukti pengkhianatan yang terjadi di punggungnya, di dalam rumah yang ia kira adalah surganya. Semua kepingan puzzle yang mengganggunya selama ini langsung menyatu. Kunjungan Rina yang terlalu sering, tawa mereka yang terlalu akrab, ponsel Bima yang selalu tertutup. Ia merasa mual. Udara di dalam ruangan terasa menipis. Ia mencengkram tablet itu erat-erat. Buku-buku jarinya memutih. Ia menatap layar itu, berharap semua tulisan itu akan kabur dan menghilang. Berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi tulisan itu tetap ada, tajam dan jelas. Sebuah catatan digital yang rapi tentang kehancuran hatinya. Ia mendengar suara gemuruh pelan dari luar. Hujan mulai turun. Sudah terkirim emailnya? Suara Bima dari ruang tengah terdengar normal, tanpa beban. Anya tidak menjawab. Ia berjalan pelan keluar dari ruang kerja. Tablet masih di tangannya. Ia berdiri di depan Bima, menatap pria yang ia cintai, pria yang akan ia nikahi. Wajah itu, yang dulu selalu memberinya rasa aman, kini terlihat seperti wajah orang asing. "Ini apa?" tanya Anya. Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Ia menyodorkan tablet itu ke hadapan Bima. Bima melihat layar. Ekspresinya berubah drastis. Ketenangan itu lenyap, digantikan oleh kepanikan yang kentara. Ia mencoba meraih tablet itu, tapi Anya menariknya. Itu. Ia tergagap, mencari-cari alasan. "Itu aku yang pesankan untuk Rina. Dia kadang butuh tumpangan, kasihan." Alasan yang begitu lemah, begitu menyedihkan. Anya tertawa, tapi tidak ada kegembiraan dalam tawanya. Itu adalah suara keputusasaan. "Kamu pesankan untuk dia? Puluhan kali? Di saat aku tidak ada di rumah? Kamu pikir aku sebodoh itu, Bima?" Hujan di luar semakin deras, menghantam jendela kaca dengan keras, seolah ingin ikut campur dalam pertengkaran mereka. "Anya, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Bima berdiri, mencoba mendekat. "Jangan sentuh aku," teriak Anya, mundur selangkah. Amarahnya kini mulai meledak, membakar habis rasa sakitnya. "Jadi ini yang kalian lakukan di belakangku? Di apartemenku? Di tempat tidurku?" "Tidak. Kami tidak pernah melakukan apa-apa di sini," bantah Bima cepat. Matanya memancarkan ketakutan. "Oh, jadi kalian melakukannya di tempat lain? Itu seharusnya membuatku merasa lebih baik." Sinis Anya. Air matanya mulai mengalir deras, bercampur dengan keringat di pelipisnya. Saat itulah bel apartemen berbunyi. Nyaring dan memekakan telinga di tengah ketegangan yang mencekik. Mereka berdua membeku. Mereka tahu siapa yang ada di balik pintu. Bima menatap Anya dengan tatapan memohon. "Jangan dibuka." Tapi Anya sudah berjalan ke pintu. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia membuka kunci dan menarik gagangnya. Di sana, berdiri Rina, sedikit basah karena hujan, tersenyum ceria. "Kak, hujannya deras banget. Aku..." Senyumnya memudar saat melihat wajah Anya yang basah oleh air mata dan tatapan matanya yang penuh kebencian. Ia melirik ke dalam, melihat Bima yang berdiri pucat pasi. Ia langsung mengerti. Ia tertangkap basah. "Masuk," kata Anya. Suaranya dingin seperti es. Rina ragu-ragu, lalu melangkah masuk. Anya menutup pintu dengan keras. Sekarang mereka bertiga terperangkap di dalam ruangan itu. Sementara di luar, badai mengamuk. "Jadi begini kelakuan kalian." Anya menatap mereka bergantian. "Kamu," ia menunjuk Rina, "adikku sendiri. Kamu datang ke rumahku, memakan makananku, berpura-pura baik padaku, sementara kamu menusukku dari belakang dengan tunanganku sendiri." "Kak, aku bisa jelaskan." Rina memulai, suaranya gemetar. "Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kamu bisa begitu tega? Aku ini kakakmu. Satu-satunya hal di dunia ini yang kumiliki dan tidak kamu miliki adalah dia." Anya menunjuk Bima. "Dan kamu merebutnya juga. Apa kamu sebegitu tidak puasnya dengan semua yang sudah kamu dapatkan?" "Ini bukan salahku sepenuhnya." Rina tiba-tiba meninggikan suaranya, mencoba membela diri. "Kak Bima yang mulai. Dan kakak sendiri terlalu sibuk dengan pekerjaan. Kakak dingin. Tidak pernah punya waktu."
Jangan bawa-bawa aku ke dalam masalah kalian, bentak Bima, panik karena disudutkan. Anya menatap mereka dengan jijik. Dua orang pengecut yang saling melempar kesalahan. Rasa sakit di hatinya begitu besar hingga ia merasa sulit bernapas. Oasenya telah diracuni. Mimpinya telah dihancurkan oleh adiknya sendiri dan pria yang ia percayai dengan seluruh hatinya. Ia mengangkat tangan kirinya, menatap cincin pertunangan yang melingkar di jarinya. Cincin yang pernah menjadi simbol harapan dan masa depan. Dengan satu gerakan cepat, ia menariknya lepas. Logam itu terasa dingin di telapak tangannya. Ia melangkah ke meja kopi dan meletakkannya di sana dengan suara denting yang terdengar begitu keras di tengah suara hujan. Semuanya selesai, katanya. Suaranya kembali tenang, tapi menyimpan kekosongan yang mengerikan. Aku mau kalian berdua pergi dari sini. Sekarang juga. Rina mulai menangis. Bima menatap Anya dengan putus asa. Anya, tolong. Kita bisa bicarakan ini. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Potong Anya. Ia berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar, membiarkan angin dan percikan air hujan masuk. Pergi. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Bima berjalan lunglai mengambil tasnya. Rina, sambil terisak, mengikutinya. Mereka keluar dari pintu tanpa berani menatap wajah Anya lagi. Anya menutup pintu. Ia bersandar di sana, mendengarkan suara langkah kaki mereka yang menjauh di koridor. Lalu hening. Hanya ada suara hujan badai di luar dan suara hatinya yang hancur berkeping-keping. Ia merosot ke lantai, memeluk lututnya. Dan di dalam apartemennya yang kini terasa dingin dan kosong, ia akhirnya menangis sejadi-jadinya. Malam berganti pagi. Anya terbangun di sofa. Lehernya kaku dan matanya bengkak. Sisa-sisa badai semalam meninggalkan udara yang bersih dan dingin. Tapi di dalam apartemen, udaranya pengap oleh kenangan buruk. Keheningan terasa memekakan telinga. Tidak ada suara Bima membuat kopi. Tidak ada aroma roti panggang. Oasenya telah mati, berubah menjadi gurun dalam satu malam. Ia menatap cincin pertunangannya yang tergeletak di meja kopi. Kilauannya kini terasa mengejek. Ia tidak pergi bekerja hari itu. Ia menelepon kantornya. Suaranya serak, mengatakan ia sakit. Sebuah kebohongan yang terasa seperti kebenaran. Ia memang sakit. Hatinya remuk redam. Sepanjang hari ia hanya duduk termangu, memutar ulang kejadian semalam di kepalanya. Setiap kata, setiap tatapan, setiap kebohongan. Rasa sakitnya begitu tajam, begitu nyata, hingga ia merasa sulit untuk sekadar bernapas. Namun, di antara puing-puing kesedihannya, sebuah perasaan lain mulai tumbuh. Sebuah kemarahan yang dingin dan membara. Ini bukan lagi hanya tentang pengkhianatan Bima. Ini tentang Rina. Tentang ibunya. Tentang pola yang sama yang telah menghantuinya seumur hidup. Ia selalu diminta untuk mengalah, untuk mengerti, untuk menjadi yang lebih dewasa. Ia selalu menjadi pihak yang harus menelan kekecewaan demi menjaga keharmonisan. Tidak lagi. Kali ini, ia tidak akan diam. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini disapu ke bawah karpet seperti debu-debu lainnya. Mereka semua harus tahu. Mereka semua harus melihat wajah asli Rina, si anak kesayangan. Kebenaran harus diungkap. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk sebuah keadilan yang sudah terlalu lama tertunda. Sore harinya, dengan sebuah tekad yang mengeras seperti baja, Anya bangkit. Ia mandi, berganti pakaian dengan kemeja yang rapi, dan memasukkan cincin pertunangannya ke dalam kotak bludru kecil. Ia kemudian mengemudi, bukan ke kantor atau ke tempat lain untuk menenangkan diri, tapi kembali ke sumber lukanya, ke rumah besar di Menteng. Perjalanan itu terasa surreal. Jalanan Jakarta yang ramai dan bising tampak kabur di matanya. Ia merasa seperti orang asing yang sedang menonton film tentang hidupnya sendiri. Setiap lampu merah, setiap tikungan, membawanya lebih dekat pada konfrontasi yang tak terhindarkan. Ia tidak merasa takut. Hanya ada kehampaan dan sebuah tujuan yang jelas. Ia tiba di rumah saat ayahnya baru saja pulang kerja. Ia melihat ibunya sedang mengatur bunga di ruang tengah dan Rina sedang bersantai di sofa, bermain ponsel, seolah tidak ada dosa besar yang baru saja ia lakukan. Wajahnya tampak sedikit sembab, tapi ia berusaha tampil normal.
Mungkin ia berharap Anya akan menelan masalah ini sendirian seperti biasa. Anya masuk tanpa mengucapkan salam. Kehadirannya yang tiba-tiba dan auranya yang dingin langsung mengubah atmosfer ruangan. Ayah, Ibu, Rina, aku mau kita bicara. Sekarang, di ruang keluarga, kata Anya, suaranya datar dan tanpa emosi. Ibunya menatapnya dengan heran, sedikit terganggu. Anya, ada apa ini? Kamu tidak lihat ayah baru pulang? Ini penting, Bu. Lebih penting dari apapun. Jawab Anya tegas. Ayahnya, yang melihat ekspresi wajah putri sulungnya, segera mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Baiklah, ayo kita ke ruang keluarga, katanya sambil meletakkan tas kerjanya. Mereka berempat duduk di ruang keluarga yang megah dan kaku. Anya memilih duduk di kursi tunggal, menghadap sofa tempat ayah, ibu, dan Rina duduk berjajar. Seperti sebuah pengadilan. Rina tidak berani menatapnya. Kepalanya tertunduk. Jemarinya meremas-remas ponselnya dengan gugup. Hening sejenak. Anya menarik napas dalam-dalam. Aku datang untuk memberitahu bahwa pertunanganku dengan Bima batal. Ibunya tersentak. Apa? Kenapa? Kalian bertengkar? Anya, kamu jangan terlalu keras kepala. Masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Anya menatap ibunya dengan tatapan dingin. Ini bukan masalah kecil, Bu. Ia membuka kotak beludru di tangannya dan meletakkannya di atas meja kaca di antara mereka. Cincin itu berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Dan aku mau kalian tahu alasannya. Dengan suara yang terkontrol dan jelas, Anya mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya dari awal. Tentang kunjungan Rina yang semakin sering. Tentang alasan-alasan palsu. Tentang kecurigaannya yang ia coba tepis. Lalu ia sampai pada puncaknya. Penemuannya di tablet Bima. Riwayat perjalanan yang membuktikan perselingkuhan mereka. Ia menceritakannya tanpa tangis. Tanpa histeria. Hanya fakta-fakta telanjang yang menyakitkan. Saat Anya bicara, wajah Rina semakin pucat. Ia mulai terisak pelan. Sementara ayahnya hanya diam, wajahnya mengeras, rahangnya mengetat, matanya tidak lepas dari Anya. Ia mendengarkan setiap kata. Namun ibunya, reaksinya berbeda. Anya, mungkin kamu salah paham, katanya. Nada suaranya membela. Rina kan masih muda. Mungkin dia hanya cari perhatian. Tidak mungkin dia berniat jahat. Salah paham? Anya menatap ibunya, tidak percaya. Bukti perjalanan puluhan kali ke apartemenku saat aku tidak ada. Itu salah paham? Mereka berselingkuh, Bu. Di belakangku. Hus, jangan bicara sekasar itu, tegur ibunya. Kalaupun benar, pasti ada sebabnya. Mungkin Bima merasa kesepian. Kamu kan terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Laki-laki butuh perhatian. Kata-kata itu menghantam Anya lebih keras dari pengkhianatan itu sendiri. Ibunya, bukannya membelanya, malah menyalahkannya. Di saat hatinya hancur, ibunya justru mencari-cari kesalahannya untuk melindungi si anak emas. Rina, melihat ibunya memihak padanya, semakin menjadi-jadi tangisnya. Maaf, Kak, aku hilaf. Aku nggak tahu kenapa aku begitu. Kak Bima, dia baik banget sama aku. Rengeknya, mencoba memainkan peran korban. Itulah saatnya kesabaran Anya habis. Cukup. Suaranya bergema di ruangan itu, membuat semua orang terdiam. Aku tidak butuh permintaan maafmu yang palsu, Rin. Dan aku tidak butuh ibu menyalahkanku untuk menutupi kelakuan anak kesayanganmu. Ia menatap lurus ke arah ibunya. Seumur hidupku, aku selalu merasa jadi nomor 2 di rumah ini. Semua tentang Rina. Prestasinya, kecantikannya, kebutuhannya. Sementara aku harus selalu mengerti. Aku harus selalu jadi yang kuat. Bahkan saat aku akhirnya menemukan kebahagiaanku sendiri, orang yang paling ibu sayangi ini merebutnya. Dan ibu masih membelanya? Apa ibu sadar betapa dalamnya ibu sudah menyakitiku? Air mata akhirnya mengalir di pipi Anya. Tapi itu adalah air mata kemarahan, bukan kesedihan. Ruangan itu sunyi senyap. Isak tangis Rina berhenti. Wajah ibunya pias, terkejut oleh ledakan emosi putrinya yang selama ini selalu pendiam. Lalu, sang ayah,
yang sejak tadi hanya menjadi pendengar, akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah, tapi penuh dengan getaran amarah yang ditahan. "Cukup, Ma," katanya pada istrinya. Nadanya tidak menerima bantahan. "Apa kamu tidak dengar apa yang Anya katakan? Apa kamu tidak lihat rasa sakitnya?" Ia menoleh pada Rina. Tatapannya begitu tajam hingga Rina bergidik ketakutan. "Dan kamu, Rina?" Ayah sangat kecewa. "Lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan perbuatanmu. Kamu tidak hanya mengkhianati kakakmu, kamu telah menghancurkan kepercayaan keluarga ini." Kemudian, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah Anya duga. Ia berdiri, berjalan menghampiri Anya, dan berlutut di samping kursinya. Ia mengambil tangan Anya dan menggenggamnya. "Erat, Anya," katanya pelan. Matanya menatap lurus ke mata putrinya. "Maafkan ayah. Ayah yang salah. Ayah terlalu banyak diam. Ayah membiarkan ketidakadilan ini terjadi di bawah atap rumah ayah sendiri. Ayah melihatnya, tapi ayah tidak berbuat cukup untuk menghentikannya. Rasa sakitmu ini juga tanggung jawab ayah. Kamu tidak sendirian, Nak. Ayah ada di pihakmu. Sepenuhnya." Lanjutnya, "Itulah momennya. Sebuah pengakuan. Sebuah validasi yang Anya dambakan seumur hidupnya. Bukan dari ibunya, tapi dari ayahnya. Dan itu sudah lebih dari cukup." Isak tangisnya pecah. Tapi kali ini terasa berbeda. Ada sedikit kelegaan di dalamnya. Bebannya terasa sedikit terangkat. Sidang keluarga itu berakhir dengan sebuah keretakan yang dalam. Sang ayah berdiri dan menyatakan bahwa akan ada konsekuensi serius untuk perbuatan Rina. Lalu ia berjalan menuju ruang kerjanya, meninggalkan ketiga wanita itu dalam keheningan yang berat. Anya tahu, babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak di mana keadilan akhirnya akan menemukan jalannya, meskipun hatinya masih harus menanggung goresan luka yang dalam. Keesokan paginya, rumah di Menteng terasa seperti medan perang setelah pertempuran usai. Udaranya beku, syarat dengan ketegangan yang tak terucap. Sang ibu mengurung diri di kamar, menolak untuk bicara dengan siapapun. Mungkin sedang merajuk karena otoritasnya sebagai pelindung Rina telah dilucuti. Rina sendiri tidak berani keluar dari kamarnya, kecuali untuk ke kamar mandi. Ia seperti hantu di rumahnya sendiri. Sang ayah tidak membuang waktu. Setelah sarapan dalam diam, yang hanya dihadiri olehnya dan Anya, ia meminta Rina untuk menemuinya di ruang kerja. Bukan sebuah permintaan, melainkan sebuah perintah. Anya sedang duduk di ruang tengah, mencoba membaca buku tapi pikirannya melayang, ketika ia melihat adiknya berjalan ragu-ragu menuju ruang kerja ayahnya. Pintunya tertutup, tapi tidak rapat. Anya tidak berniat menguping, tapi keheningan rumah membuat suara dari dalam ruangan itu terdengar samar-samar. Konfrontasi antara ayah dan Rina tidak diwarnai teriakan. Anya hanya mendengar suara ayahnya yang tenang, tegas, dan dingin. Suara seorang direktur yang sedang mengevaluasi kinerja karyawannya yang paling buruk. "Duduk." Perintah ayahnya terdengar jelas. Ada jeda yang panjang. Anya bisa membayangkan Rina duduk dengan kepala tertunduk di kursi di seberang meja mahoni ayahnya yang besar. "Selama ini, hidupmu sangat mudah, Rina," ayahnya memulai. "Semua yang kamu minta, kamu dapatkan. Semua yang kamu inginkan, tersedia. Ayah dan ibumu memberimu fasilitas. Dengan harapan kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan punya integritas. Tapi ayah salah besar." Terdengar isak tangis Rina yang tertahan. "Perbuatanmu kemarin menunjukkan bahwa kamu sama sekali tidak punya dua hal itu. Kamu manja, egois, dan manipulatif. Kamu menyakiti kakakmu dengan cara yang paling kejam. Jadi, mulai hari ini, semua fasilitas itu akan ayah cabut. Saatnya kamu belajar tentang konsekuensi." "Ayah," suara Rina memohon. "Pertama," potong ayahnya, mengabaikan permohonan Rina. "Kunci mobilmu. Letakkan di atas meja sekarang." Ada suara denting kunci yang diletakkan di atas meja kayu. "Mobil itu bukan hak milikmu. Itu adalah pinjaman. Dan kamu sudah menyalahgunakan kepercayaan yang kami berikan. Mobil itu akan ayah jual. Mulai sekarang, kalau kamu mau ke kampus atau kemanapun,
Silakan gunakan transportasi umum seperti orang lain. Tapi, yah. Kedua, ayahnya melanjutkan tanpa jeda. Kartu kreditmu. Ayah sudah menelepon bank tadi pagi. Semua kartu tambahan atas nama ayah sudah diblokir. Tidak ada lagi makan-makan di restoran mahal. Tidak ada lagi belanja baju-baju desainer. Tidak ada lagi perawatan salon yang tidak perlu. Ayahnya berhenti sejenak. Anya bisa mendengar suara kertas digeser. Ini kartu debit. Setiap bulan akan ayah transfer uang saku secukupnya. Cukup untuk ongkos transportasi, makan siang sederhana, dan membeli kebutuhan kuliah. Tidak lebih. Selamat datang di dunia nyata. Rina, dunia di mana uang tidak jatuh dari langit. Tahap berikutnya adalah pukulan yang paling telak. Dan yang terakhir, tentang butik impianmu itu. Modal 150 juta yang sudah ayah janjikan, ayah batalkan. Lupakan saja. Kalau kamu masih menginginkan butik itu, silakan. Cari uangmu sendiri. Bekerja paruh waktu. Menabung. Cari investor. Lakukan seperti orang lain memulai bisnis. Dari nol. Saat itulah tangis Rina meledak. Bukan lagi isakan tertahan, tapi raungan putus asa. Ayah nggak adil. Ini semua gara-gara Kak-nya. Ayah jadi benci sama aku karena dia. Ayah lebih sayang sama dia. Jangan bawa-bawa kakakmu. Suara ayahnya meninggi untuk pertama kalinya. Ini semua murni karena perbuatanmu sendiri. Dewasalah. Rina, hadapi akibat dari pilihanmu. Kakakmu tidak melakukan apa-apa selain menjadi korban dari keegoisanmu. Pintu kamar ibu terbuka. Anya melihat ibunya berjalan cepat menuju ruang kerja. Mas, jangan keterlaluan. Dia itu anakmu. Pintu ruang kerja terbuka. Ayahnya berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan istrinya. Tatapannya tajam. Justru karena dia anakku, aku melakukan ini. Caramu memanjakannya selama ini yang membuatnya jadi seperti ini. Sudah cukup. Mulai sekarang, biar aku yang mendidiknya dengan caraku. Sang ibu terdiam, tak berdaya menghadapi ketegasan suaminya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia hanya bisa menatap nanar, lalu mundur perlahan. Rina keluar dari ruang kerja. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Matanya merah dan bengkak. Ia menatap Anya yang duduk di ruang tengah dengan penuh kebencian. Kamu puas sekarang? Desisnya sebelum berlari menaiki tangga menuju kamarnya. Anya tidak menjawab. Ia tidak merasa puas. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa hampa. Melihat kemewahan adiknya dilucuti satu persatu tidak mengembalikan hatinya yang utuh. Tidak menghapus bayangan pengkhianatan Bima. Hukuman ini hanyalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan buruk. Tidak lebih. Dalam beberapa hari berikutnya, perubahan di rumah itu sangat terasa. Tidak ada lagi suara deru mobil sport Rina di pagi hari. Yang ada hanyalah Rina yang mengeluh sambil menunggu ojek online di teras. Tidak ada lagi kantong-kantong belanja dari butik ternama. Yang ada hanyalah Rina yang menatap nanar isi lemari pakaiannya. Teman-teman sosialitanya perlahan menjauh saat tahu ia tidak bisa lagi mentraktir mereka atau pergi ke tempat-tempat mahal. Karma telah datang menjemput Rina. Bukan dalam bentuk kutukan mistis, tapi dalam bentuk nilai tukar rupiah yang dingin dan tanpa ampun. Ia dipaksa untuk hidup mandiri untuk pertama kalinya. Dipaksa untuk merasakan sedikit saja dari kerasnya dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca mobilnya yang nyaman. Anya mengamati semua itu dari kejauhan. Ia sudah memutuskan untuk pindah sepenuhnya ke apartemennya, meskipun tempat itu masih terasa menyakitkan. Ia butuh ruang untuk dirinya sendiri. Ia melihat penderitaan Rina, tapi ia tidak merasakan belas kasihan. Bukan juga kebencian. Hanya sebuah jarak yang sangat jauh. Ia sadar bahwa kehancuran Rina tidak akan bisa membangun kembali kebahagiaannya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Perjalanan Rina untuk menebus kesalahannya adalah urusannya sendiri. Sementara perjalanan Anya untuk menyembuhkan lukanya adalah sebuah jalan sunyi yang harus ia tempuh sendirian. Beberapa minggu berlalu sejak malam sidang keluarga. Bagi Anya, waktu terasa berjalan aneh. Terkadang merayap lambat di tengah malam yang sepi di apartemennya. Terkadang berlari kencang saat ia mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Apartemen yang dulu menjadi oasenya kini lebih terasa seperti mausoleum.
Sebuah monumen megah yang menyimpan kenangan akan cinta yang telah mati. Setiap sudutnya berbisik tentang Bima dan Rina. Sofa tempat mereka bertiga pernah tertawa. Dapur tempat ia pernah melihat adiknya merayu tunangannya. Balkon tempat Bima melamarnya. Semua terasa tercemar. Ia mencoba bekerja, tapi konsentrasinya buyar. Garis-garis yang ia gores di atas kertas terasa bengkok dan tak berarti. Ia kehilangan nafsu makan. Tidur pun menjadi kemewahan yang sulit didapat. Ia akan terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang. Bayangan pengkhianatan itu berputar-putar di kepalanya seperti film rusak. Kemarahannya yang membara telah padam, meninggalkan bara api kesedihan yang dingin dan berat. Ia merasa hampa, seolah bagian terpenting dari dirinya telah dicabut paksa. Perubahan dalam dirinya tidak luput dari perhatian atasannya di firma arsitektur, Pak Gunawan. Seorang arsitek senior yang bijaksana dan telah menjadi mentor bagi Anya sejak ia pertama kali bergabung. Suatu sore, Pak Gunawan memanggilnya ke ruangannya yang dipenuhi maket dan buku-buku tebal. "Anya, duduklah," katanya dengan ramah. "Bagaimana kabarmu?" "Baik, Pak," jawab Anya bohong. Suaranya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Pak Gunawan menatapnya lekat-lekat dari balik kacamatanya. "Pekerjaanmu beberapa minggu ini tidak seperti biasanya. Kamu kehilangan sentuhanmu. Ada masalah?" Anya menunduk. Tidak tahu harus memulai dari mana. Ia tidak ingin membawa masalah pribadinya ke kantor. Tapi tatapan Pak Gunawan yang penuh pengertian membuatnya luluh. Akhirnya, dengan suara terbata-bata, ia menceritakan garis besarnya saja. Pertunangan yang batal, masalah keluarga yang rumit. Ia tidak menyebut nama Rina. Hanya menyebutnya sebagai pengkhianatan yang dalam. Pak Gunawan mendengarkan dengan sabar tanpa menyela. Setelah Anya selesai, ia tidak memberikan nasihat pernikahan yang klise atau kata-kata penghiburan yang kosong. Ia justru membuka sebuah map besar di atas mejanya. "Ingat kompetisi desain untuk proyek restorasi cagar budaya di Semarang beberapa bulan lalu? Yang kamu ikuti itu?" Anya mengangguk samar. Ia hampir melupakan kompetisi itu. "Klien baru saja mengumumkan pemenangnya pagi ini," kata Pak Gunawan. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. "Selamat, Anya. Desain kamu yang menang." Mereka sangat terkesan dengan konsep, menghidupkan kembali sang ratu, yang kamu ajukan. Untuk sesaat, Anya tidak merasakan apa-apa. Berita yang seharusnya membuatnya melompat kegirangan itu terasa hampa. Tapi kemudian, Pak Gunawan melanjutkan. "Ini proyek besar, Anya. Butuh komitmen penuh. Pemimpin proyek harus tinggal di Semarang setidaknya selama 1 tahun untuk mengawasi langsung proses restorasi dan pembangunan sayap barunya. Ini kesempatan sekali seumur hidup." Ia berhenti sejenak, menatap Anya dengan tajam. "Dan menurut saya, ini adalah kesempatan yang kamu butuhkan saat ini. Bukan hanya untuk kariermu, tapi untuk dirimu sendiri." Semarang, kota lain. Sebuah awal yang baru. Gagasan itu terasa menakutkan sekaligus menarik. Meninggalkan Jakarta berarti meninggalkan semua yang familiar, termasuk ayahnya. Tapi itu juga berarti meninggalkan apartemen yang berhantu ini, meninggalkan rumah menteng yang dingin, meninggalkan kota yang telah menjadi saksi bisu kehancuran hatinya. "Saya tidak tahu, Pak. Terkadang, cara terbaik untuk membangun kembali sesuatu yang hancur adalah dengan pindah ke lokasi yang baru dan memulai dari fondasi yang berbeda," kata Pak Gunawan, seolah bisa membaca pikirannya. "Jakarta akan selalu ada di sini saat kamu siap untuk kembali. Tapi kesempatan ini, dan kesempatan untuk menyembuhkan dirimu, mungkin tidak akan datang 2 kali. Pikirkan baik-baik." Malam itu, Anya tidak bisa tidur. Tapi kali ini bukan karena mimpi buruk. Ia memikirkan kata-kata Pak Gunawan. Ia berjalan di apartemennya, menyentuh barang-barang yang pernah memberinya kebahagiaan. Ia sadar, ia tidak bisa sembuh di sini. Ia butuh jarak. Ia butuh kanvas yang kosong. Keputusan itu dibuat saat fajar menyingsing. Ia akan mengambil proyek itu. Ia akan pergi ke Semarang. Mengurus kepergiannya adalah sebuah proses yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Ia memutuskan untuk menyewakan apartemennya, lengkap dengan perabotannya. Mengosongkan tempat itu terasa seperti menguliti luka lamanya. Tapi setiap barang yang ia masukkan ke dalam kotak terasa seperti sebuah langkah maju.
Di tengah proses berkemas, ia menemukan beberapa pesan dan panggilan tak terjawab dari Bima. Dengan tangan yang mantap, ia memblokir nomor itu tanpa membacanya. Bab itu sudah ditutup. Ia berbicara pada ayahnya lewat telepon. Ayahnya, seperti yang ia duga, mendukung keputusannya 100%. Pergilah, nak. Bangun kembali hidupmu dan kariermu. Jangan khawatirkan apapun di sini. Ayah bangga sekali padamu. Dukungan itu menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Ibunya, di sisi lain, hanya berkomentar singkat. Kenapa harus pergi jauh-jauh? Masalah itu dihadapi, bukan ditinggalkan. Anya hanya diam, tidak mau berdebat. Dengan Rina, tidak ada interaksi sama sekali. Mereka seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di planet yang sama. 2 minggu kemudian, Anya sudah berada di dalam kereta api yang melaju ke arah timur, meninggalkan Jakarta yang basah oleh gerimis pagi. Saat gedung-gedung tinggi perlahan menghilang dari pandangan, ia tidak merasa sedih. Ia justru merasakan secercah kelegaan. Semarang menyambutnya dengan suasana yang berbeda. Kota itu terasa lebih tenang, lebih berjiwa. Udaranya tidak seberat Jakarta. Ia menyewa sebuah paviliun kecil di daerah Candi, dengan taman yang rindang. Tempat itu sederhana, tanpa kemewahan, dan yang terpenting, tanpa kenangan. Ia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Proyek restorasi gedung Societe di kawasan kota lama itu ternyata jauh lebih menantang dan menarik dari yang ia bayangkan. Ia menghabiskan hari-harinya di lokasi proyek, berdiskusi dengan sejarawan, berdebat dengan kontraktor, dan menggambar detail-detail arsitektur hingga larut malam. Ia jatuh cinta pada pesona bangunan-bangunan tua, pada cerita yang tersimpan di balik dinding-dindingnya yang mengelupas. Pekerjaan menjadi terapinya. Setiap batu bata yang dipugar, setiap pilar yang diperkuat, terasa seperti ia sedang memperbaiki bagian dari dirinya yang rusak. Ia mulai menemukan kembali gairahnya, semangatnya yang sempat hilang. Ia bertemu orang-orang baru yang hanya mengenalnya sebagai Anya si arsitek, bukan sebagai anak siapa atau kakak siapa. Di Semarang, identitasnya ia bangun ulang dari nol. Perlahan tapi pasti, proses penyembuhan itu dimulai. Suatu sore, saat sedang menikmati kopi di sebuah kafe di Spiegel, ia sadar bahwa sepanjang hari itu ia sama sekali tidak memikirkan Bima atau Rina. Luka itu masih ada, tentu saja, tapi sudah tidak lagi berdarah. Ia mulai menikmati hal-hal kecil lagi. Rasa lumpia di Gang Lombok, keindahan senja di Bukit Gombel, keramahan orang-orang yang ia temui. Suatu hari, berdiri di depan kerangka baja sayap baru yang mulai berdiri tegak di samping gedung tua yang sedang direstorasi, Anya tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia melihat perpaduan antara yang lama dan yang baru, antara puing-puing masa lalu dan harapan masa depan. Ia melihat cerminan dirinya sendiri. Ia sedang membangun kembali. Bukan hanya sebuah gedung, tapi juga puing-puing harapannya sendiri. Dan kali ini, ia memastikan fondasinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sementara Anya sedang menata kembali hidupnya di Semarang, situasi di rumah Menteng justru semakin memburuk. Sudah beberapa bulan berlalu. Sang ayah mengamati dinamika keluarganya dengan kekecewaan yang mendalam. Hukuman yang ia berikan pada Rina, yang ia harapkan akan menjadi pelajaran berharga tentang tanggung jawab, ternyata tidak menghasilkan penyesalan yang tulus. Yang ia lihat dari putri bungsunya adalah kemarahan yang membatu dan mentalitas korban yang semakin menjadi-jadi. Rina menjadi pribadi yang murung dan penuh kebencian. Ia menyalahkan semua orang atas nasibnya, ayahnya yang ia anggap kejam, dan terutama Anya, yang ia sebut sebagai biang keladi dari semua masalahnya. Tidak ada sedikitpun introspeksi atau rasa bersalah atas perbuatannya. Ia menjalani hidup barunya yang sederhana, dengan penuh keterpaksaan, bukan dengan kerendahan hati. Sang ibu, di sisi lain, tidak banyak membantu. Meskipun ia tidak lagi berani menentang suaminya secara terang-terangan, ia menunjukkan keberpihakannya dengan cara lain. Ia akan diam-diam menyelipkan uang tambahan ke dompet Rina, atau memasakkan makanan kesukaan Rina sambil melontarkan sindiran-sindiran halus tentang betapa kerasnya perlakuan ayahnya. Ia masih melihat Rina sebagai putri kecilnya yang malang, bukan sebagai seorang wanita dewasa yang harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Setiap akhir pekan, sang ayah akan menelepon Anya. Ia mendengar suara yang berbeda dari putri sulungnya.
Ada nada semangat saat Anya bercerita tentang progres proyeknya, tentang tantangan menemukan material yang sesuai dengan bangunan asli, tentang kegembiraannya saat melihat sketsanya mulai terwujud menjadi bentuk fisik. Anya mengiriminya foto-foto dari lokasi proyek. Di foto-foto itu, sang ayah tidak hanya melihat sebuah bangunan yang bangkit dari keruntuhannya, tapi ia juga melihat putrinya yang bangkit. Anya tampak lebih kurus, tapi matanya memancarkan cahaya yang sudah lama tidak ia lihat. Cahaya kepercayaan diri dan tujuan hidup. Kontras antara kedua putrinya begitu tajam. Anya membangun, Rina merusak. Anya bertanggung jawab, Rina menyalahkan. Anya menatap masa depan. Rina terjebak dalam kebencian masa lalu. Pemikiran ini terus menghantui sang ayah. Ia mulai merenungkan masa depan bisnis properti yang telah ia bangun dengan keringat dan darah selama puluhan tahun. Ia selalu berasumsi bahwa suatu saat nanti, perusahaan itu akan dikelola bersama oleh kedua putrinya. Tapi sekarang, ia sadar betapa naifnya pemikiran itu. Menyerahkan sebagian kendali perusahaan pada Rina akan menjadi sebuah bencana. Rina tidak punya etos kerja, tidak punya integritas, dan yang terparah, ia terbukti bisa mengkhianati orang terdekatnya demi kepentingan sesaat. Ia akan menghancurkan warisan keluarga itu dalam waktu singkat. Di sisi lain, ia melihat Anya. Kecintaannya pada detail, pemahamannya tentang struktur dan desain, ketekunannya, dan yang terpenting, karakternya yang kuat dan lurus. Anya adalah seorang pembangun sejati, dalam arti harfiah maupun kiasan. Masa depan perusahaan akan aman dan bahkan berkembang di tangannya. Ini bukan lagi soal kasih sayang seorang ayah. Ini adalah keputusan bisnis yang krusial. Ini adalah tentang tanggung jawabnya pada ratusan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaannya. Ini tentang menjaga warisan hidupnya agar tidak hancur di tangan yang salah. Setelah berhari-hari bergulat dengan pikirannya, sang ayah membuat sebuah keputusan yang berat dan radikal. Suatu Selasa pagi, ia membuat janji temu dengan Pak Hidayat, notaris dan penasihat hukum keluarganya selama lebih dari 20 tahun. Kantor notaris itu terletak di sebuah bangunan tua yang tenang di kawasan Cikini. Suasananya formal dan hening. Setelah berbasa-basi sejenak, sang ayah langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Pak Hidayat, saya mau mengubah surat wasiat saya. Pak Hidayat, seorang pria parubaya yang bijaksana, menatap kliennya dengan serius. Ada perubahan signifikan yang ingin Bapak lakukan. Sangat signifikan, jawab sang ayah. Saya mau semua saham mayoritas saya di perusahaan, PT Bangun Persada Utama, diwariskan sepenuhnya kepada anak pertama saya, Anya. 100%. Pak Hidayat mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Sepenuhnya? Bagaimana dengan Rina? Rina tidak akan saya biarkan terlantar, lanjut sang ayah, nadanya tegas. Saya akan siapkan dana abadi, trust fund, untuknya. Jumlahnya cukup untuk menjamin hidupnya dengan layak seumur hidup, tapi dengan syarat. Dana itu dikelola oleh wali yang ditunjuk, dan ia hanya akan menerima tunjangan bulanan. Ia tidak bisa mengambil seluruh uangnya sekaligus. Ia akan terjamin secara finansial, tapi ia tidak akan memiliki akses pada modal besar dan tidak akan punya satu lembar saham pun atau hak suara di perusahaan. Sang ayah kemudian menjelaskan alasannya dengan gamblang. Ia menceritakan tentang insiden pengkhianatan itu, bukan sebagai seorang ayah yang curhat, tapi sebagai seorang pemilik bisnis yang sedang menganalisis karakter calon penerusnya. Ia menceritakan tentang kurangnya penyesalan Rina dan tentang ketangguhan Anya. Ini bukan hukuman, Pak Hidayat. Ini adalah soal penempatan aset di tangan yang benar. Anya akan menumbuhkan perusahaan ini. Rina akan menghabiskannya. Tutupnya. Pak Hidayat mendengarkan dengan saksama. Sebagai orang yang sudah lama mengenal keluarga itu, ia bisa memahami logika di balik keputusan yang menyakitkan tersebut. Ia mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Ini keputusan yang berat. Tapi saya paham dasarnya. Akan saya siapkan draft perubahannya. Seminggu kemudian, sang ayah kembali ke kantor notaris itu. Ia membaca draft wasiat yang baru dengan teliti, kata demi kata. Semuanya tertulis dengan jelas dan tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas. Dengan tangan yang mantap, ia menandatangani dokumen-dokumen itu di atas beberapa lembar kertas bermeterai. Pak Hidayat dan seorang saksi ikut membubuhkan tanda tangan mereka.
Stempel notaris ditekan ke atas kertas, mengesahkan keputusan itu secara hukum. Segalanya selesai. Final. Malam itu, sang ayah duduk sendirian di ruang kerjanya. Salinan wasiat yang baru tersimpan aman di dalam brankas. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah album foto tua. Ia berhenti pada sebuah halaman yang menampilkan foto Anya dan Rina saat masih kecil. Rina, dengan senyumnya yang ompong, sedang memeluk Anya dari belakang. Anya, yang lebih serius, tersenyum tipis sambil memegang tangan adiknya. Mereka terlihat begitu akrab, begitu polos. Sebuah rasa sedih yang mendalam menyelimuti hatinya. Untuk mengamankan masa depan warisannya, ia terpaksa harus meresmikan keretakan di dalam keluarganya. Ia telah memberikan keadilan dan tanggung jawab yang besar pada satu putrinya, dan memberikan pelajaran paling pahit pada putrinya yang lain. Ia hanya bisa berharap, suatu saat nanti, mereka berdua akan mengerti. Musim kemarau mencapai puncaknya di Semarang. Matahari bersinar terik, memantulkan panas dari jalanan aspal dan bangunan-bangunan tua di kota lama. Sudah hampir setahun sejak Anya pindah. Proyek restorasinya berjalan lancar, bahkan lebih cepat dari jadwal. Sayap bangunan baru sudah berdiri kokoh. Fasadnya yang modern namun selaras menciptakan dialog yang indah dengan bangunan utama yang bersejarah. Pekerjaan itu telah menyerap seluruh energi dan perhatiannya, dan terbukti menjadi penyembuh yang paling efektif. Anya yang sekarang bukanlah Anya yang meninggalkan Jakarta setahun lalu. Ia lebih tangguh, lebih tenang, dan yang terpenting, lebih damai dengan dirinya sendiri. Ia telah menemukan ritme hidup yang baru. Pagi hari dihabiskan di lokasi proyek, sore hari untuk rapat atau menikmati sudut-sudut kota yang belum ia jelajahi, dan malam hari untuk membaca atau sekadar duduk di teras pavilionnya, mendengarkan suara jangkrik. Luka di hatinya telah berubah menjadi bekas luka. Masih ada di sana, sebagai pengingat, tapi tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Ia jarang sekali memikirkan Bima. Nama itu terasa asing, seperti karakter dari sebuah buku yang pernah ia baca bertahun-tahun lalu. Kenangan tentangnya tidak lagi memicu rasa sakit, hanya sebuah kekosongan yang hambar. Ia menjaga komunikasi yang hangat dengan ayahnya. Mereka rutin bertukar kabar setiap akhir pekan. Dari ayahnya, ia mendengar potongan-potongan cerita tentang apa yang terjadi di Jakarta. Tentang ibunya yang perlahan mulai menerima keputusan suaminya, meskipun hubungan mereka masih terasa canggung. Dan tentang Rina. Cerita tentang Rina selalu samar-samar. Ayahnya seolah enggan untuk menceritakannya secara detail. Anya hanya tahu bahwa Rina masih tinggal di rumah, masih berjuang dengan kehidupan barunya, dan sepertinya tidak menunjukkan banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Anya tidak pernah bertanya lebih jauh. Itu bukan lagi urusannya. Di sisi lain, kehidupan Rina di Jakarta adalah sebuah spiral yang terus menurun. Setelah fasilitas mewahnya dicabut, ia mendapati dirinya terasing dan tidak berdaya. Teman-teman sosialitanya, yang dulu selalu mengelilinginya, menghilang satu persatu. Mereka tidak lagi tertarik pada seorang Rina yang tidak bisa mentraktir, tidak punya mobil, dan tidak punya cerita seru tentang liburan ke luar negeri. Ia mencoba mencari pekerjaan paruh waktu di beberapa butik, mengandalkan penampilannya yang menarik. Tapi ia tidak pernah bertahan lama. Ia tidak terbiasa diperintah, tidak punya etos kerja, dan selalu datang terlambat. Hubungannya dengan Bima juga tidak berjalan mulus. Pada awalnya, setelah mereka berdua diusir dari apartemen Anya, mereka mencoba menjalin hubungan. Rina berpikir Bima adalah tiketnya untuk kembali ke kehidupan nyaman. Ia pindah ke apartemen Bima yang tidak semewah milik Anya. Tapi hubungan yang dimulai dari pengkhianatan tidak memiliki fondasi yang kuat. Tanpa kemewahan yang bisa Rina tawarkan dan tanpa sosok Anya sebagai pembanding yang membuatnya merasa tertantang, pesona Rina di mata Bima mulai memudar. Bima melihat sisi lain dari Rina yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sisi yang manja, penuntut, dan malas. Rina mengharapkan Bima untuk membiayai gaya hidupnya, untuk menggantikan semua yang telah ayahnya cabut. Sementara Bima, yang startupnya ternyata tidak secerah yang ia ceritakan, mulai merasa terbebani. Pertengkaran menjadi menu sehari-hari mereka. Bima menuduh Rina materialistis, sementara Rina menuduh Bima tidak sesukses yang ia kira. Akhirnya, setelah hanya beberapa bulan, Bima menyerah. Suatu hari, saat Rina sedang keluar,
Ia mengemasi semua barang Rina ke dalam beberapa kotak kardus dan meletakkannya di depan pintu apartemennya. Ia hanya meninggalkan sebuah pesan singkat. Kita selesai. Jangan hubungi aku lagi. Ditinggalkan oleh Bima adalah pukulan terakhir yang menghancurkan Rina. Ia tidak punya pilihan selain kembali ke rumah Menteng dengan membawa malu. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Selama menjalin hubungan dengan Bima, ia diam-diam menggunakan uang saku dari ayahnya dan sedikit uang yang diselipkan ibunya bukan untuk kebutuhan hidup, melainkan untuk mencoba berinvestasi online dan bermain saham atas saran seorang teman, berharap bisa cepat kaya dan membuktikan pada ayahnya bahwa ia bisa sukses sendiri. Hasilnya bisa ditebak. Ia kehilangan semuanya. Lebih buruk lagi, ia terjerat utang pada beberapa aplikasi pinjaman online dengan bunga yang mencekik. Kini, hidupnya benar-benar berantakan. Ia diteror oleh penagih utang setiap hari. Ia tidak punya teman, tidak punya uang, dan tidak punya masa depan. Kebanggaan dan kesombongannya telah terkikis habis, hanya menyisakan keputusasaan. Di tengah keterpurukannya, hanya ada satu nama yang terus muncul di benaknya. Satu-satunya orang yang mungkin masih punya hati untuk menolongnya. Kakaknya. Suatu Rabu malam, Anya baru saja selesai mandi setelah pulang dari lokasi proyek. Ia sedang mengeringkan rambutnya ketika ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya ia akan mengabaikannya. Tapi entah kenapa malam itu ia merasa harus mengangkatnya. Halo. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara isak tangis yang tertahan. Suara yang sangat ia kenal. Kak, ini aku, Rina. Jantung Anya seolah berhenti berdetak. Ia duduk di tepi tempat tidurnya. Handuk masih melingkar di kepalanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu. Kak, aku minta maaf. Suara Rina terdengar parau dan putus asa. Aku tahu aku salah. Aku jahat banget sama kakak. Nggak ada kata maaf yang cukup buat nebus kesalahanku. Aku tahu itu. Tangisnya semakin menjadi-jadi. Hidupku hancur. Kak, hancur berantakan. Bima sudah ninggalin aku. Aku nggak punya teman. Dan aku punya banyak utang. Mereka nagih terus. Aku takut. Anya tetap diam. Ia mendengarkan setiap kata adiknya. Mencoba merasakan sesuatu. Tapi yang ia rasakan hanyalah sebuah ketenangan yang dingin. Tidak ada amarah. Tidak ada juga iba. Hanya aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa dari kakak. Lanjut Rina di sela isak tangisnya. Tapi aku mohon. Tolong aku kali ini saja. Aku nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Ibu nggak bisa bantu. Dan aku nggak berani bilang sama ayah. Ayah pasti akan makin marah sama aku. Aku mohon, Kak, bicara sama ayah. Bujuk ayah supaya mau bantu aku lunasin utang ini. Sekali ini saja. Setelah itu, aku janji nggak akan ganggu hidup kakak lagi. Aku janji akan berubah. Aku mohon. Permintaan itu menggantung di udara. Sebuah permohonan dari masa lalunya yang kelam. Datang mengetuk pintu kedamaian yang baru saja ia bangun. Rina, adiknya, sedang berada di titik terendahnya, meminta seutas tali penyelamat. Anya memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia teringat malam badai di apartemennya. Wajah Rina yang defensif, kata-katanya yang menyakitkan. Ia teringat bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang adiknya. Dan ia teringat ketenangan yang ia rasakan di Semarang, di tengah puing-puing bangunan tua yang ia hidupkan kembali. Ia tahu apa yang harus ia katakan. Keheningan di ujung telepon terasa begitu pekat, hanya dipecah oleh isak tangis Rina yang mulai mereda, berubah menjadi napas yang tersengal-sengal penuh harap. Ia menunggu respons kakaknya, sebuah kata, iya, sebuah janji pertolongan, sebuah tanda bahwa masih ada sisa belas kasihan untuknya di dunia ini. Anya membuka matanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari yang gelap. Ia melihat seorang wanita yang berbeda dari setahun yang lalu. Matanya tidak lagi memancarkan kesedihan atau kemarahan. Yang ada adalah sebuah keteduhan yang datang dari penerimaan. Ia telah berjalan melewati api dan tidak terbakar. Ia telah membangun kembali dunianya dari puing-puing, dan ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan adiknya sendiri, merobohkannya lagi. Aku sudah dengar semuanya, Rin, kata Anya akhirnya. Suaranya tenang, datar, tanpa getaran emosi sedikit pun.
Ketenangan itulah yang justru terasa lebih menusuk daripada teriakan amarah. Kakak mau bantu aku, kan? Tanya Rina cepat. Secercah harapan terdengar dalam suaranya. Tidak. Jawab Anya singkat. Satu kata itu menghantam Rina seperti dinding beton. Hening. Bahkan suara napasnya pun seolah berhenti. Apa? Apa maksud kakak? Maksudku, tidak. Aku tidak akan membantumu. Aku tidak akan bicara pada ayah untukmu. Anya menjelaskan dengan sabar, seolah sedang menerangkan sesuatu yang sangat sederhana pada seorang anak kecil. Tapi, kenapa? Suara Rina bergetar karena tidak percaya. Aku ini adikmu, Kak. Aku sudah minta maaf. Aku sudah di titik terendah. Aku tahu, kata Anya. Dan permintaan maafmu, aku mendengarnya. Mungkin suatu saat nanti, entah kapan, aku bisa benar-benar memaafkanmu di dalam hatiku. Tapi maaf itu bukan tombol reset, Rin. Maaf tidak secara otomatis mengembalikan kepercayaan. Dan maaf tidak menghapus konsekuensi dari perbuatanmu. Anya bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke arah jendela yang terbuka, menatap langit malam Semarang yang cerah. Kamu bilang hidupmu hancur. Kamu bilang kamu punya utang. Itu semua bukan terjadi karena kutukan atau nasib buruk. Itu adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kamu buat sendiri. Kamu memilih untuk mengkhianatiku. Kamu memilih untuk hidup bersama Bima. Kamu memilih untuk menghabiskan uangmu dengan tidak bijaksana dan berutang. Itu adalah masalahmu, bukan masalahku. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Jerit Rina putus asa. Kakak punya segalanya sekarang. Proyek besar. Ayah lebih sayang sama kakak. Apa salahnya kakak bantu adik kakak sendiri sedikit saja? Dulu, kata-kata seperti itu akan menyakiti Anya. Tuduhan bahwa ia punya segalanya akan membuatnya merasa bersalah. Tapi tidak lagi. Segalanya yang aku punya sekarang, Rin, aku membangunnya sendiri. Aku membangunnya dengan kerja kerasku, dengan air mataku, di atas reruntuhan kebahagiaan yang kamu dan Bima hancurkan. Kedamaian yang aku rasakan sekarang ini, aku memperjuangkannya dengan susah payah. Dan aku tidak akan merelakannya hanya karena kamu tidak mau menghadapi akibat dari perbuatanmu. Kamu mau aku bicara pada ayah? Lanjut Anya. Untuk apa? Agar ayah memberimu uang lagi? Agar kamu bisa kembali ke zona nyamanmu dan tidak pernah belajar apa-apa? Itu bukan menolong, Rin. Itu justru akan semakin menghancurkanmu. Jadi, kakak benar-benar nggak akan bantu aku, bisik Rina. Suaranya terdengar kosong. Semua harapan di dirinya telah lenyap. Aku tidak akan membantumu dengan cara yang kamu mau, kata Anya, sedikit melembutkan nadanya. Tapi aku akan memberimu satu nasihat. Satu-satunya cara untuk keluar dari lubang yang kamu gali sendiri adalah dengan berhenti menyalahkan orang lain dan mulai memanjat. Hadapi penagih utangmu. Bicara pada ayah dengan jujur, bukan dengan memanipulasi perasaannya lewat aku. Terima kemarahannya. Terima konsekuensinya. Mulailah dari nol. Itu satu-satunya jalan. Hening panjang. Anya tahu kata-katanya keras. Tapi itu adalah kebenaran yang paling jujur dan paling berbelas kasihan yang bisa ia berikan. Menolong Rina dengan uang hanya akan melanggengkan siklus ketergantungan dan ketidakdewasaannya. Pertolongan sejati adalah dengan membiarkannya merasakan akibat dari perbuatannya hingga ke dasar, agar ia bisa belajar untuk bangkit dengan kekuatannya sendiri. Aku nggak bisa, isak Rina pelan. Kamu bisa. Kamu hanya belum mau mencoba, balas Anya. Selama ini kamu selalu berpikir kamu lemah dan butuh orang lain untuk menyelamatkanmu. Coba sekali saja, andalkan dirimu sendiri. Anya menarik napas. Ia tahu percakapan ini harus diakhiri. Aku harus pergi, Rin. Aku harap kamu menemukan jalanmu. Sebelum Rina sempat menjawab, Anya menutup teleponnya. Ia meletakkan ponselnya di atas meja. Layarnya menjadi gelap. Ia tidak merasa bersalah. Ia tidak merasa kejam. Ia merasa telah melakukan hal yang benar untuk dirinya sendiri dan, ironisnya, juga untuk Rina. Pintu menuju masa lalu, yang diwakili oleh Rina, telah ia tutup dengan rapat. Ia tidak menguncinya dengan amarah atau dendam,
melainkan dengan kedewasaan dan sebuah pemahaman yang pahit bahwa sebagian orang harus dibiarkan tenggelam sejenak agar mereka bisa belajar berenang. Anya kembali menatap keluar jendela. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang buatan. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Bekas luka itu akan selalu ada. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Bebas dari bayang-bayang. Bebas dari keharusan untuk menjadi penyelamat. Bebas untuk menjadi arsitek bagi hidupnya sendiri. Ia memilih untuk melindungi kedamaian dirinya. Dan di dalam keheningan pavilionnya di Semarang, ia tahu bahwa itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Babak lama dalam hidupnya telah benar-benar berakhir.